Kalau misalnya mas-masnya, mbaknya di sini melihat ada kayak rambu-rambu marka, traffic light segala macam, itu adalah produksi kita. Dan kebetulan kita masuk hampir semua kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Untuk produk-produk kami udah tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga suka organisasi di mana di organisasi itu saya kebetulan dikasih amanah di perkumpulan perusahaan perlengkapan jalan. Jadi di perusahaan perlengkapan jalan itu ada asosiasinya namanya P3JI, dan kebetulan saya ketua di Jawa Timur. Dan saya selaku Dewan Pembina HIMI Jawa Timur, Dewan Pembina HIMI Sidoarjo, dan Wakil Ketua Kadin Kota Surabaya. Mungkin itu sedikit dari saya terkait masalah kurikulum vitae saya. Saya akan mungkin next, Mbak. Ya, saya memang mohon maaf, saya nggak banyak bikin slide. Saya cuman pingin cerita saja bahwa di dalam masa pandemi ini adalah yang paling penting kita harus benar-benar fight, intinya semacam itu. Jadi hampir semua perusahaan di dunia, bahkan ya di Indonesia ataupun di dunia, itu mengalami kolaps karena akibat pandemi ya. Mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang diperuntungkan karena memang kondisinya dia bergerak di bidang kesehatan. Tetapi apa kabar dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar kesehatan? Akhirnya saya punya perusahaan itu pre-routine dari asalnya yang mungkin dulu itu automation, akhirnya kita bikin alat-alat kesehatan lah. Kita bikin alat-alat kesehatan. Artinya dari beberapa perusahaan saya itu mereka memikirkan hal-hal yang memang bisa melakukan penetrasi ke dalam pasar dengan usaha yang berbeda. Artinya di sini bahwa kreasi saat pandemi itu sangat dibutuhkan. Pertama adalah jangan dilihat sebagai hal-hal yang menyulitkan, karena sesuatu yang menyulitkan itu sebenarnya adalah peluang kalau kita mau menjadikannya peluang. Tapi halangan atau hambatan itu akan menjadi permasalahan kalau memang kita menganggapnya sebagai permasalahan. Jadi terserah kita mau milih yang mana gitu loh. Apakah itu menjadikan peluang ataukah ini menjadi sesuatu yang memang menjadi tantangan dan menjadikan sesuatu hal yang lebih menguntungkan buat kita. Saya dulu tidak pernah membayangkan bahwa dulu saya mungkin bisa searching di internet atau apa, saya bikin namanya alat The Boxster ya. The Boxster itu adalah alat cuci tangan tiga fungsi. Ada dulu waktu pandemi awal-awal, waktu masih Maret 2020 kalau nggak salah waktu itu, saya tuh bikin alat yang bisa 3 fungsi untuk cuci tangan, mengeringkan, dan membersihkan pakai hand sanitizer ya. Satu alat 3 fungsi. Dulu sebelum ada orang-orang yang bikin itu, kita udah bikin, bahkan kita udah patenkan itu. Dan saat orang-orang kebingungan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita di perusahaan kita bisa melihat satu hambatan itu menjadi suatu peluang. Kalau memang kita itu mau fight, maka kita harus berpikir kreatif. Dari kesulitan-kesulitan tersebut, akhirnya kita keluar ada ide. Jadi saat kita itu melihat itu kesulitan itu menjadi sesuatu hal yang sulit, pasti akan sulit. Tapi kalau misalnya kita melihat kesulitan itu adalah peluang, carilah ide. Carilah ide untuk memanfaatkan kesulitan untuk menjadi peluang. Apabila teman-teman semua sudah memiliki ide, peluangnya juga sudah ada, idenya juga sudah ada, kebanyakan teman-teman adalah setiap ada ide, apa yang dilakukan? Cuman bicara-bicara saja. Pasti itu.
biasanya semacam itu. Saya ada ide ini nih, saya mau bikin ini nih, saya mau bikin ini karena ada situasi yang nggak enak ini, harusnya kita bikin ini nih, kita bikin ini nih. Akhir-akhirnya saat peluang itu sudah mulai habis, idenya ada dieksekusi, nggak dikerjakan, cuman wacana saja. Nah, itu permasalahan sebenarnya. Jadi penting ada ide, penting ada ide. Karena apa? Karena itu sesuatu yang memang harus selalu ditimbulkan. Setiap pengusaha, setiap orang, setiap manusia diharapkan untuk menjadi kreatif, karena tanpa kreativitas dia akan stuck, akan tetap pada posisi yang sekarang ini. Tetapi semua orang yang kaya ide, semua orang yang kreatif tidak akan mungkin bisa jalan tanpa eksekusi kreativitas itu. Jadi itu yang perlu dipahami sama teman-teman semua di sini. Jadi modeling saya ini adalah diskusi ya, dari 1, 2, 3 yang saya jelaskan ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi yang perlu dilakukan supaya nggak lupa apa yang saya bicarakan tadi. Gimana Mbak Anissa, mungkin ditawarkan ke teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi, karena dengan itu akan timbul ide-ide atau mungkin kolaboratif dari teman-teman terkait masalah kreasi saat pandemi ini. Oke, siap Pak. Ini udah ada yang raise hand Pak. Kayaknya udah mau bertanya nih, penasaran banget mungkin keluh kesahnya setelah ini. Jadi boleh nih buat Mbak Maharani ya, buat Putri Maharani ya, untuk on suaranya. Ini langsung aja ya Pak? Iya, langsung aja. Santai aja, maksudnya kita diskusi aja, karena kalau misalnya kita banyak materi segala macam nanti malah boring. Teman-teman lebih baik kita diskusi aja lah. Saya cuma punya ada beberapa ini yang bisa kita diskusikan. Apa sih yang kesulitannya teman-teman? Apa sih yang menjadi ganjalan teman-teman dalam berusaha? Karena kebetulan saya alhamdulillah 15 tahun saya berusaha dan benar-benar mulai dari nol saya usaha. Benar-benar dari kantor yang mungkin kos-kosan, rumahnya teman, ya saya buat kantor, dan akhirnya alhamdulillah saya ada karyawan yang cukup banyak, dan saya mungkin sekarang bisa omset sekitar 25-an per tahunnya. Dari dulu yang mungkin cuman let's say sebulan cuman 50 juta, sekarang bisa sebulan bisa 3-4 miliar kan gitu. Siap. Ini boleh yang pertama ada Mbak Putri Maharani nih, boleh. Halo. Oke, siap. Saya kedengeran suara saya? Ya, kedengeran Mbak. Suara saya bisa jelas? Jelas. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Mega Mahendra. Saya izin sharing ini soal tentang ada ide dan jaringan ya. Nah, saya tuh punya pandangan kayak gini. Jadi orang yang punya banyak ide itu punya kekurangan di eksekusi karena dia idenya banyak tapi punya kecenderungan buat lambat dalam bekerja, buat mengeksekusi. Nah, di sisi lain ada tipe orang yang kerjanya cepat tanpa pikir panjang tapi dia butuh orang buat menahkodai dia. Jadi dia itu butuh orang buat ngasih ide, ini aku harus ngelakuin apa. Nah, kayak gitu sebetulnya butuh kerjasama antara orang yang punya ide sama yang punya sama orang yang kebiasa gerak cepat. Nah, menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Maharani. Mau langsung dijawab atau ditampung langsung dulu? Jawab aja daripada lupa nanti saya. Oke, siap Pak. Oke, Mbak Putri Maharani, jadi gini, dalam usaha itu yang penting adalah sebenarnya juga perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa semua kemampuan ya.
benar yang dikatakan dari Mbak Marani bahwa mungkin ada tipikal orang yang cuman berbicara, mungkin ada tipikal orang yang cuman untuk kreasi ide, atau mungkin ada orang yang bisanya cuman kerja gitu. Memang semacam itu. Memang semacam itu manusia. Tidak ada yang lengkap lah, tidak ada yang lengkap. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi antara keduanya kan gitu. Artinya adalah kita semua tahu job desk-nya masing-masing. Orang yang mengeluarkan ide itu juga harus bisa menerjemahkan idenya itu secara benar ke eksekutor. Artinya menerjemahkan ke orang-orang yang mengeksekusi. Itu memang wajib gitu loh. Karena kalau cuman idenya saja ditulis, idenya saja itu ada tapi tidak dieksekusi, itu cuman percuma, cuman wacana saja, dan itu pasti terjadi. Apalagi kalau misalnya orang A punya ide, orang B punya ide, semuanya itu orang-orang yang typically orang-orang yang cuman beride, akhirnya tidak akan jadi. Sama halnya kalau misalnya jenengan atau mbak-mbak, mas-mas kalian di sini, ayo ketemuan, ayo gini segala macam, akhirnya in the end bubar, tidak jadi, tidak ada kabarnya. Hal-hal semacam itu harus dihindari, karena semakin lama kita itu mengeksekusi ide, semakin cepat peluang itu akan hilang. Jadi begitu Mbak Maharani. Oke, gimana nih Mbak Maharani atas Ya, terima jawaban dari... kasih. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Maharani. Luar biasa ya, sudah jelas. Kemudian ada nih Pak dari Mas Ahmad dari Sulawesi Selatan. Boleh untuk Mas Ahmad langsung di unmute suara. Ya, baik Mbak, terima kasih kesempatannya. Bismillah, salam kenal Mas Mega. Jadi saya Ahmad dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Salam kenal Mas Ahmad. Iya, siap. Jadi pertanyaan saya, Mas, saya panggil Mas aja ya, Pak. Iya, Mas aja. Masih muda saya. Oke. Usianya 11-12 sama Mas Ahmad. Jadi pertanyaan saya, Mas, itu perkara mindset pebisnis atau mindset entrepreneurship, yang perkara kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Mungkin ini sudah terlalu sering kita dengar, Mas, cuman yang menjadi kendala di kalangan pemuda ini masih sekedar teori. Ya, belum ada yang eksekusi yang efektif begitu, Mas. Nah, pertanyaan kedua, Mas, saya ini termasuk tipikal orang yang menyibukkan diri lebih dari satu bidang, Mas. Jadi saya ini ada usaha dengan teman-teman tim, ada di usaha pendidikan, ada di lingkungan, ada di pariwisata, ada juga yang di kepemudaan, di literasi. Nah, mungkin bisa memberikan saya tips untuk bagaimana mengerjakan sesuatu yang lebih dari satu dan itu berbeda, dan juga bagaimana membentuk kreativitas tim, karena jujur Mas, yang kami butuhkan sekarang adalah yaitu kreativitas tim, karena kita fokusnya bukan cuma satu bidang itu. Ya, mungkin itu, Mas. Terima kasih pertanyaan saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ahmad. Boleh untuk Pak Mega langsung dijawab. Iya. Mbak Anissa tadi pertanyaan yang pertama apa ya tadi ya? Ya, mindset, Mas. Mindset ya? Iya. Jadi terkait masalah mindset pengusaha, kita harus kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, dan memang itu sudah biasa, memang sudah diberikan teman-teman mentoring atau apa gitu ya. Tapi secara prinsip bahwa mulai dari awal bahwa awal mindset-nya pengusaha adalah orang-orang yang biasanya itu, kalau saya sendiri ya, tidak bisa diperintah. Artinya itu mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan.
terkait masalah mindset kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, itu sebenarnya bagus kalau diaplikasikan memang. Sebenarnya bagus, sangat bagus kalau diaplikasikan. Tetapi yang perlu dipahami dan diawali sebenarnya adalah Masnya itu harusnya memulai langsung. Tanpa memikirkan hal-hal yang istilahnya itu banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau mungkin ada sesuatu yang menghambat atau apa. Yang penting mulai sajalah, mulai saja. Karena nanti Mas Ahmad akan menemukan jalannya sendiri. Setiap entrepreneur, setiap pengusaha itu memiliki caranya sendiri. Mungkin caranya saya tidak sama dengan caranya Mas Ahmad untuk mengeksekusi sesuatu. Tetapi itu harus dicoba. Karena kalau tidak dicoba, benar ya Mas Ahmad ya, iya. Mas Ahmad tidak akan tahu nih, tidak akan tahu mana yang salah dan mana yang berhasil. Artinya setiap pengusaha punya stylenya sendiri-sendiri. Poinnya adalah harus segera mencoba. Apapun itu harus dicoba. Entah itu di sisi pekerjaan perdagangan atau mungkin produksi atau mungkin jasa atau apa, itu harus dicoba supaya Mas Ahmad mempunyai stylenya sendiri di dalam berusaha. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh teman-teman pegawai. Kita bicara pengusaha ya, ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh teman-teman pegawai. Bahwa pengusaha itu mempunyai penghasilan yang tidak terbatas, itu yang pertama, itu pasti. Tidak terbatas artinya batasannya adalah ya kemampuan kita sendiri, artinya tidak ada yang menggaji, tidak ada yang memberi return dengan jumlah yang tetap atau apa, artinya tidak ada batasan di penghasilan. Yang kedua, masalah waktu. Kita sangat bisa mengatur waktu nih. Kita tidak diatur oleh yang lainnya terkait masalah waktu. Kita bisa mengatur waktu. Kita boleh kerja, kita boleh enggak. Itu terserah kita kan. Itu terserah kita. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak dimiliki oleh profesi lain selain di pengusaha. Itu yang perlu menjadi pegangan buat kita, bahwa belum tentu juga bahwa nantinya pengusaha akan sukses terus selesai, berhasil, kaya. Enggak juga semacam itu gitu loh. Karena namanya pengusaha pasti akan jatuh bangun. Tetapi ada kemanfaatan yang bisa kita berikan di sana, bahwa kalau mungkin kebetulan saya muslim. Dari 8 pintu rezeki yang ada di dunia ini, pekerjaan yang ada di dunia ini, yang paling banyak menghasilkan rezeki adalah perdagangan. Artinya bahwa entrepreneur itu adalah pintu rezeki terbesar, pintu rezeki terbarokah buat orang-orang atau umat muslim ya. Kalau seperti saya ya, umat muslim ya, itu dari berdagang, dari entrepreneur. Hal-hal semacam itu yang akan menjadi dasar pemikiran kita bahwa selain kita berentrepreneur, kita juga memberikan manfaat, dan itu adalah perintahnya umat muslim sebenarnya. Sunnahnya semacam itu, ya berdagang itu tadi. Mungkin itu untuk masalah mindset. Terus yang kedua terkait masalah apa tadi Mbak Nisa ya? Yang itu Mas, yang lebih dari satu bidang. Oh ya, lebih dia. Mas Ahmad termasuk multitasking. Cuman gini Mas, ini pengalaman saya ya, Saya ini dulu awalnya semua pekerjaan saya kerjakan. Awalnya semacam itu. Memang passionnya akhirnya semuanya mau kita kerjakan karena kita merasa bisa itu. Tetapi itu adalah blundering buat kita. Pertama, usaha itu adalah fokus yang penting. Karena kalau misalnya kita tidak fokus dalam satu bidang, itu akan menjadi problem nantinya. Kita tidak akan maksimal di bidang itu. Orang-orang yang bisa maksimal adalah orang-orang yang fokus di pada bidangnya. Kalaupun nantinya itu adalah mimpi jenengan, mimpi Mas Ahmad untuk menjadikan bidang usaha yang lain, tetapi bidang usaha itu sudah benar-benar settle. Saya ada beberapa perusahaan, itu bidangnya berbeda-beda.
Tetapi bukan terus tiba-tiba langsung saya bikin 5 perusahaan itu berbeda-beda, bukan juga. Tetapi saya bikin perusahaan yang sudah settle dengan fokus satu bidang. Setelah saya besar, setelah saya settle dengan bidang itu, saya creating perusahaan lain dengan artian bahwa perusahaan itu manajemennya sudah jalan. Manajemennya sudah jalan, sistemnya sudah jalan, dan bisa saya tinggalkan. Akhirnya saya bisa memikirkan, membikinkan perusahaan yang bidang yang berbeda. Artinya, kalaupun Mas Ahmad ini nantinya memang, ya sudahlah saya mau jalan semuanya, it's okay, enggak apa-apa. Tetapi di situ harus ada orang yang fokus. Fokus untuk ngurusi bidang itu. Jangan sampai orang itu memikirkan bidang yang lain. Karena saya pastikan 100% itu tidak akan bisa menjadi besar. Itu Mas Ahmad. Oke, Terima kasih, Mas. Oke, gimana nih Mas Ahmad atas penjelasan dari Pak Mega? Alhamdulillah cukup, Mbak. Biasa ya, langsung Ya, 2. terima kasih. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya boleh nih dari Mbak Nabila Nur Sabrina. Soalnya udah raise hand dari tadi. Boleh untuk. Terima kasih Kak Anissa atas waktunya. Selamat malam Kak Mega. Kita biar umurnya setara. Oke, saya tadi interest banget sama profilnya Kak Mega ya. Sangat bobib sekali. Kebetulan saya juga anak mahasiswa bisnis di UNS. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Pertama nih, gimana kalau misalnya kita menjalani bisnis tuh Pak, nge-stuck, nggak ada yang beli. Nah, itu kan kadang, aduh suara aku nge-lag ya. Nah, itu kan kadang buat kita tuh nggak kepacu lagi jadi seorang pembisnis gitu. Jadi semangatnya luntur gitu. Gimana sih kalau dari caranya Kak Mega tuh nge-charge semangat lagi gitu buat jadi pembisnis. Soalnya kan kalau pembisnis mulai itu kan cari pasar marketnya susah gitu. Terus pertanyaan yang kedua tuh, saya menarik ceritanya Bapak ketika masih bekerja di bank ya Pak, di salah satu bank, akhirnya memutuskan untuk berbisnis kan bukan hal yang mudah gitu kan. Aduh nanti gaji bulannya gimana ya, aduh nanti siapa yang gaji ya gitu. Nah itu langkah awalnya tuh gimana ya Pak ya, buat akhirnya mau gitu berbisnis. Kan nggak semuanya bisa gitu buat memulai ketika nggak ada backup-an pendapatan gitu istilahnya. Terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Kak Nabila Nur Sabrina atas pertanyaannya. Boleh untuk Pak Mega langsung dijawab. Ya. Mbak Nabila, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk terkait masalah ngecas ya, jadi setiap memang pebisnis itu ataupun pengusaha ataupun startup awal itu memang hal yang paling susah adalah memacu semangat lagi kan gitu, memacu semangat lagi. Tetapi saat misalnya Mbak Nabila itu sudah mempunyai produk dan ternyata produk itu stuck atau apa, itu perlu direview lagi karena mungkin ada hal-hal yang ada ide-ide atau mungkin ada produk-produk yang memang ternyata dia itu memang sudah common ya. Jadi ternyata sudah common artinya sudah biasa di pasaran dan Mbak Nabila masuk ke dalam pasar yang sudah jenuh. Mungkin itu terjadi. Misalnya nih Mbak Nabila jualan misalnya mungkin jasuke atau apa gitu ya. Taruhlah jasuke atau apa itu. Semuanya udah pada bikin jasuke tuh, dan di daerah Mbak Nabila semuanya banyak banget orang beli bikin jasuke, bikin warung kopi, semuanya bikin warung kopi. Artinya pasarnya sudah jenuh. Artinya bahwa stucknya penjualan itu juga perlu dipikirkan bahwa pasarnya itu demand, permintaannya itu apakah ada atau tidak gitu. Kalau memang permintaannya tidak ada, justru itu menjadi pemacu buat Mbak Nabila untuk melakukan perubahan
melakukan perubahan dari produk tersebut. Artinya entah itu perubahan dari sisi kemasan, entah itu perubahan dari sisi langsung produknya diganti atau apa, tapi paling tidak ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan di area-area yang stuck tersebut. Misalnya gini, karena tidak ada yang jual, berarti kenapa nih karena tidak ada yang jual? Karena tidak ada yang beli, kenapa nih karena tidak ada yang beli? Ataukah rasakah, ataukah hargakah, ataukah kemasankah, atau apa? Karena setiap penjualan itu Mbak Nabila harusnya sudah tahu nih dari tipikal customer-nya ini, kenapa kamu beli? Pernah nggak tanya semacam itu ke customer Mbak Nabila? Belum ya? Belum pernah, Pak. Ya, coba ditanyakan, kenapa kamu beli gitu? Oh, karena temen. Oke, karena temen. Berarti pasar saya temen kan gitu. Oh, karena enak rasanya. Oh, mungkin oke, enak rasanya. Oh, nggak enak rasanya sih sebenarnya, cuma kemasannya bagus atau apa. Itu perlu Mbak Nabila pahami dan Mbak Nabila tahu gitu loh. Mbak Nabila pahami dan Mbak Nabila tahu, artinya dari stucknya produk itu yang membuat Mbak Nabila berhenti. Tetapi kalau misalnya Mbak Nabila itu ada upaya untuk memperbaiki, saya pikir ada challenge di situ. Karena orang sudah memulai usaha, biasanya ingin melakukan sesuatu yang lain lagi gini. Dari produk itu kita trace lagi nih, apa nih yang kekurangannya. Mungkin hargakah, mungkin apakah itu yang perlu Mbak Nabila ketahui. Kalau memang ternyata itu harga sudah oke, mungkin produk sudah oke, terus pemasaran sudah maksimal atau apa, Mbak Nabila juga harus tahu apakah pasarnya jenuh nih kan gitu. Karena sebagus apapun, sebaik apapun produk, semurah apapun harganya, tapi kalau misalnya pasarnya jenuh, percuma juga. Berarti Mbak Nabila harus membuat sesuatu yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi, yang mungkin kalau bisa nggak ada di pasaran gitu. Kalau memang sulit, mungkin pengembangan dari yang ada di pasar dan lebih enak, lebih apa kan gitu sih. Kalau boleh tahu produknya apa nih Mbak? Herbal drink sama baju. Herbal drink sama baju ya. Ya, oke. Ya itu sih perlu riset dan perlu diskusi sama teman-teman juga terkait masalah itu. Kenapa kenapa produk saya semacam ini, perlu diskusi. Dan satu hal, recharge itu bisa dilakukan dengan ketemu sama teman-teman yang memang sudah berhasil biasanya. Masuk ke organisasi, masuk ke dalam lingkungan pengusaha yang nantinya bisa membooster up lagi keinginan, terus habis itu kemauan, passion segala macam, itu penting. Gitu Mbak Nabila. Oke, siap. Gimana nih Mbak Nabila atas jawaban dari Pak Mega? Mbak Nabilanya masih ada kah? Gimana Mbak? Oke. Tadi pertanyaan yang kedua, Kak. Oh iya. Pertanyaan Sorry. kedua. Oh, yang kedua. Maaf Pak, ini sinyal saya lagi nggak stabil. Jadi pertanyaan kedua itu waktu Bapak memutuskan untuk keluar, istilahnya resign gitu dari pekerjaan tetapnya gitu. Mbak Nabila ya, jadi gini, yang paling berbahaya di dalam di diri manusia adalah zona nyaman. Jadi setiap orang yang sudah menemui zona nyaman itu adalah pengusaha, baik itu pegawai, baik itu apa, itu kalau misalnya orang yang ingin berhasil dan ingin menjadi besar, dia harus benar-benar selalu aware dengan zona nyaman. Saat mereka berada dalam zona nyaman itu saatnya dia harus berhati-hati. Bukan berarti kita itu enggak menikmati zona nyaman, bukan semacam itu, tapi maksud saya adalah ada awareness di situ terkait masalah zona nyaman. Kalau Mbak Nabila tahu, mungkin ada cerita, kera itu dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia jago banget naik pohon. Tapi apakah
naik pohonnya yang membuat dia jatuh, bukan. Yang membuat dia jatuh adalah saat dia tertidur karena ada angin sepoi-sepoi di tempat yang tinggi, akhirnya dia terjatuh. Artinya adalah bahwa zona nyaman itu membuat orang akhirnya lengah dan membuat dia terjatuh. Jadi hal-hal semacam itu yang mendasari saya bahwa memang harus ada perubahan di sini, memang harus ada sesuatu yang berbeda di sini. Karena tidak akan mungkin sampai seberapa saya berkarir di tempat orang lain tidak akan lebih besar daripada yang saya miliki sekarang. Wah, mantap sekali Pak Mega. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Nabila. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nabila. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada di room chat Pak, izin membacakan, ada dari Kak Bimo Arianto. Izin bertanya Pak, ketika kita mendapatkan atau memiliki peluang, terkadang kita butuh arahan tepat dari seseorang untuk bisa mengakselerasi peluang menjadi momentum bagi diri kita. Menurut pandangan Bapak, bagaimana kita tahu bahwa peluang itu adalah starting point untuk diri kita? Ya, oke Mbak. Ini jawaban untuk Mas Bimo ya. Bagaimana kita tahu bahwa peluang itu adalah starting point untuk kita? Semua orang pasti tidak akan tahu kalau tidak dimulai. Jadi setiap peluang itu harus diambil. Tidak perlu untuk berpikir terlalu lama untuk mengambil peluang itu. Cepat diambil, cepat diambil. Apapun peluangnya, kalau memang kita memiliki solusi atas peluang itu, sudah kita ambil saja. Tidak perlu terlalu lama. Malah justru saat misalnya kita terlalu lama untuk mengeksekusi suatu peluang, nantinya akan lewat peluang itu dan kita akan menyesal pastinya. Jadi, kalau peluang itu adalah kita punya solusi akan terkait masalah peluang itu, kita punya penyelesaian atas peluang itu, ya sudah, dijalankan dan cepat-cepat dilaksanakan. Saya pikir itu Mbak Anissa. Oke, siap. Mungkin untuk Mas Bimo yang belum bisa unmute ya, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya tadi yang udah dijelaskan sama Pak Mega. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada dari Kak Jamardi Sinaga. Jadi untuk Mas Jamardi Sinaga boleh untuk unmute dan langsung bertanya kepada Pak Mega. Oke, cek suara. Jelas ya Kak ya, Kak Anissa? Jelas Kak, jelas. Oke, mohon maaf karena tadi lagi jaringan kurang bagus ya, jadi makanya off kamera. Seharusnya tadi Kak Salsabila dulu deh tadi, harusnya. Tapi enggak apa-apa. Oke, langsung aja pertanyaannya. Memang kalau berbicara tentang bisnis bukan suatu hal yang baru lagi, itu sudah booming di mana-mana seperti itu ya. Bahkan banyak kita ketahui tuh bisnis banyak yang ada yang yang baru-baru booming ini, ada yang namanya investasi bodong gitu ya. Itu termasuk bisnis juga ya. Ya bodong ya. Oke, untuk pertanyaannya untuk Bang Mega ya. Saya panggil Abang aja. Bang Mega. Nah, di sini Bang Mega, saya kan juga waktu di zaman-zamannya Covid, masih booming-boomingnya Covid, itu saya jualan masker nih Bang Mega nih, Bang Mega. Jualan masker saya. Jualan masker, terus kemudian saya juga saat ini lagi jualan pulsa gitu ya, jualan pulsa. Nah, jadi pertanyaannya untuk itu Kak Mega, itu dikatakan seorang pebisnis atau tidak? Jadi kriteria dikatakan seorang pebisnis itu harus menempuh yang seperti apa? Kriteria apa yang harus dimiliki seseorang itu dikatakan seorang pebisnis? Apakah yang jualan pulsa juga dikatakan pebisnis, atau yang jualan masker juga dikatakan pebisnis, Kak Mega? Itu pertanyaan yang pertama, Kak Mega, Bang Mega ya. Kemudian yang kedua, Bang Mega, yang kedua itu bagaimana kita bagaimana kita menanggapi jika nih misalkan kita jualan pulsa nih Kak Mega ya, contoh ya, ini karena memang sudah terjadi dalam saya, apa yang saya alami, kebanyakan yang yang minta diisikan pulsa nih ngutang nih Kak Mega, ngutang dulu, nanti habis gajian baru dibayar gitu ya. Nah, padahal harusnya kan kalau
biar berjalan terus harusnya dibayar ya gitu ya. Kalau nunggu 1 bulan baru dibayar kan pastinya kita nunggak nih. Harus ngutang lagi sama orang gitu ya. Jadi itu bagaimana kita menangkapi yang seperti itu gitu ya. Apalagi kan kalau jualan pulsa nih untung-untungnya berapa ya Bang Mega? 2.000, 1.000 gitu ya. Nah, padahal yang ngutang nih ada lebih dari 5 orang nih. Yang beli pulsanya nih 100.000, 50.000. Nah, padahal itu untungnya cuma 2.000. Nah, padahal kita nih harusnya kan biar berjalan terus ini jualan pulsa harusnya kalau tidak langsung dibayar seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih ada yang ketiga lagi. Yang ketiga seseorang dikatakan sukses dalam menjalankan bisnisnya seseorang dikatakan sukses menjalankan bisnisnya itu harus menempuh dalam jangka waktu berapa tahun Kak Mega? Apakah dalam ada waktu tertentu enggak seseorang itu dikatakan sukses seperti itu? Apakah dalam 3 tahun itu tetap dikatakan sukses atau dalam 1 bulan 2 bulan itu yang dikatakan sukses seperti itu Kak Mega? Mungkin itu aja Kak Mega, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Jamar di Sinaga. Untuk Pak Mega, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas Jamar di Sinaga. Mas Jamar di Sinaga. Jadi gini, apakah itu dikatakan bisnis sih misalnya, saya panggilnya siapa nih? Mas Jamardi atau Sinaga atau siapa nih? Sinaga aja Bang. Sinaga, oke. Ya. Sinaga, apakah itu menjadi bisnis kan gitu? Jadi prinsipnya sebenarnya gini, bisnis itu adalah mendapatkan value dari sesuatu yang kita kerjakan. Jadi selama Bang Sinaga ini atau Sinaga ini membeli sesuatu harga 100, terus habis itu dijual dengan harga 150, itu adalah bisnis. Selama kita itu mendapatkan value dari atas apa yang kita kerjakan, kita beli, kita jual, kita produksi, kita jual, itu adalah bisnis. Entah itu dari kita beli, atau kok entah itu barang produk itu dari kita yang produksi, dan kita ada proses penjualan di situ, itu adalah bisnis. Bisnis adalah itu, apapun itu, entah itu pulsa, entah itu masker, entah itu tisu, atau entah itu makanan, entah itu apapun produk, kalau misalnya kita sudah beli atau mungkin kita sudah produksi, kita deliver ke customer dengan penjualan, dengan ada selisih harga, dengan ada margin, itu adalah bisnis. Terus apa lagi nih? Yang kedua adalah terkait masalah apa tadi ya? Tentang ini Pak, yang menanggapi orang yang berhutang tadi itu Pak. Oh iya, berhutang. Ini Bu Hasimalakama menurut saya, kalau saya itu adalah problem. Karena gini, karena saat misalnya marginnya, jadi gini Mas, bisnis itu sebenarnya hitungannya adalah kalau sudah ada ini ya, sudah jalan biasanya orang ngambil bank atau apa ya, mungkin ada beberapa yang tidak setuju ngambil bank atau apa, tapi pada prinsipnya adalah uang itu ada cost of money-nya. Saat misalnya ada orang yang pembayaran tempo, bisnis itu kalau misalnya kurang dari 3 atau 4% marginnya dengan tempo yang cost of money-nya, maksudnya gini, nilai uangnya selama 1 bulan atau mungkin berapa minggu, berapa hari segala macam itu ada ongkosnya sebenarnya. Kalau bisnis ya, ada ongkosnya. Artinya ada ongkosnya itu bahwa kalau memang orang-orang itu sebenarnya niat ngutang atau apa, ya udah harganya dihargain yang mungkin jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang membayar cash. Itu yang pertama, cara pertama. Oh, enggak laku, Pak. Kalau memang enggak laku, dia harusnya ada jaminan dong, kan gitu. Karena kalau misalnya enggak terlalu lama atau apa, itu juga agak repot juga, kan gitu. Karena marginnya tipis, kan gitu. Mas Sinaga juga tadi ngomong bahwa beli 100.000, untungnya 5.000 atau berapa ya tadi ya? 2.000 atau berapa? 2.000, Bang. Ya, 2.000. Berarti kan itu cuma 2%. Sedangkan kalau misalnya ngitung cost of money, bisnis yang sehat sebenarnya minimum itu adalah di angka 6-7%.
karena cost of money-nya bank itu di angka mungkin 1,2% lah ya, 2% gitu loh. Dengan asumsi 5% itu adalah mungkin 2-3% operasional, 2% bisa diambil sama pengusaha. Jadi 7% itu adalah angka minimum margin dari seseorang pengusaha. Kalau saya jual 100.000, saya jualnya 107. Kalau saya gitu sih kan gitu, 107. Apalagi orang-orang yang mau ngutang, harganya pasti beda. Pasti berbeda, atau kamu memberikan jaminan saya untuk membayar. Artinya naruh apa nih kalau misalnya sudah kamu bayar nanti saya kembalikan barangmu kan gitu semacam itu sih. Karena kalau misalnya Mas Sinaga Bang Sinaga tidak ada ketegasan di situ, itu akan berbahaya di bisnisnya. Orang itu perusahaan itu ada perusahaan itu ada 2 permasalahan di masalah cash flow yang membuat dia berbahaya. Pertama adalah banyaknya hutang yang tidak tertagih, yang kedua adalah banyaknya hutang yang tidak terbayar. Jadi piutang yang tidak tertagih itu adalah permasalahan problem dari perusahaan sebenarnya. Dan hutang yang terlampau banyak itu adalah problem buat perusahaan juga. Jadi pilihan. Kalau misalnya Sinaga tidak mau hancur, ya harus tegas memang, harus tegas. Atau ya itu tadi caranya, ada jaminan kah atau harganya jauh lebih tinggi daripada orang-orang kan gitu. Akhirnya semacam itu, memang harus itu bisnis. Itu sih. Mungkin itu Mbak Anissa. Oke, siap Pak. Tadi ada satu pertanyaan lagi Pak. Ada 3 ya? Ada 3 Bang. Ada 3, oke siap. Iya Pak. Apa tadi yang ketiga tadi ya? Untuk yang ketiga tadi itu berapa waktu jangka orang itu bisa dikatakan sukses seperti itu Pak? Apakah 1 bulan, 1 tahun, atau berapa seperti itu Pak? Sukses itu relatif ya. Jadi ukurannya Mas Sinaga sama saya mungkin suksesnya berbeda kan itu relatif. Tapi kalau saya pribadi, sukses saya itu saat saya bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar saya. Saat orang-orang itu merasa nyaman dan mendapatkan manfaat dari saya, itu menurut saya sudah sukses. Artinya tidak diukur dari apa yang saya miliki, tetapi apa yang saya berikan ke mereka. Manfaat apa yang saya berikan ke mereka. Berapa orang yang mungkin bukan tergantung ya, berapa orang yang mungkin akhirnya dengan adanya saya tertolong, hal-hal semacam itu yang membuat saya menjadi ukuran sebenarnya sukses. Karena apa yang kita miliki itu bukan menjadi ukuran. Mungkin apa yang saya miliki dengan diukur dari Mas Sinaga, mungkin enggak seberapa nih. Mungkin dari orang lain, oh iya itu banyak banget nih asetnya, atau mungkin duitnya banyak banget, atau perusahaannya besar banget ya, kayak gitu itu relatif, menurut saya relatif itu. Jadi sebesar apa orang itu memberi manfaat terhadap orang lain sekitarnya. Itu ukuran sukses buat saya. Dan berapa tahun perusahaan itu dikatakan sukses, yaitu tadi kembali lagi, artinya bahwa semakin banyak perusahaan tersebut memberi manfaat kepada orang lain, semakin sukses perusahaan itu, karena ada barokah di situ kan itu. Kalau ngomong perusahaan settle, menurut saya mungkin angka 5-6 tahun perusahaan sudah harus bisa jalan. Jadi saat perusahaan sudah mempunyai sistem, artinya gini, saat sang owner itu sudah tidak istilahnya itu mengurusi masalah operasional, tidak mengurusi masalah hal-hal yang dilakukan oleh anak buahnya, saya pikir itu perusahaan akan menjadi lebih besar nantinya, karena sang owner hanya memikirkan strategi ataupun peluang-peluang yang tidak terjebak dalam urusan operasional. Kalau memang perusahaan tersebut sudah mempunyai sistem itu, istilahnya itu kita tidak kerja sebulan, perusahaan masih jalan, berarti itu perusahaan sudah sehat, bisa jalan sampai nanti itu. Mungkin itu, Mas Sinaga. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Siap. Terima kasih untuk Mas Jamardi Sinaga atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ada Kak Salsabila Laili. Tadi udah dari tadi ya, maaf tadi kelewat. Boleh untuk Kak Salsabila Laili untuk unmute untuk langsung bertanya kepada Pak Sinaga. Pak Mega. Oke, baik Mbak, baik Kak Anissa, terima kasih banyak. Gak apa-apa Kak. Sebelumnya mohon izin untuk off kamera dikarenakan memang masih ada sambian juga ya kebetulan, jadi memang lagi berusaha untuk dioptimalkan juga, tapi emang nggak bisa on cam gitu. Tadi untuk materinya cukup menarik ya,
tentang membangun bisnis ataupun juga tadi ada kata-kata sebenarnya yang menarik banget bagi saya gitu. Tapi itu cukup saya simpan aja untuk kehidupan saya nanti. Nah, ini untuk pertanyaan saya terkait maaf kalau sebelumnya agak agak out of topic gitu. Tapi saya sebenarnya ada pernah dengar gitu ya perkataan yang seperti ini. Sebenarnya orang-orang yang bisa sukses dan memiliki dan bisa menjayakan ataupun membangun perusahaan itu dengan baik adalah orang-orang yang memiliki privilege-nya itu sendiri, dalam artian dia memiliki dibantu dalam segi finansial, terus juga dalam segi akademik dan segala macam. Tapi orang-orang yang memang dia berjuang dari nol, bener-bener yang nggak punya privilege itu adalah orang-orang yang sebenarnya sulit untuk bisa membangun bisnisnya itu sendiri. Nah, itu kira-kira apakah betul ya? Kalau misalkan emang hanya orang-orang tertentu saja gitu yang memang bisa membuat ataupun bisa berhasil gitu dalam menjalankan tujuannya. Apakah orang-orang yang memang tidak diberikan privilege itu sendiri dalam artian dia memang benar-benar berjuang dan kalau yang saya lihat sendiri ya dalam data yang pernah saya baca gitu, dalam jurnal yang pernah saya baca, orang-orang yang memang, mohon maaf, dalam kaum yang marginal, itu rata-rata dalam segi kecerdasan bisa dibilang kurang karena mereka untuk mengemban ilmu juga kurang juga gitu orang-orangnya. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini memang tidak ada kemungkinan untuk bisa lebih baik lagi ataupun bisa menjadi sukses seperti itu? Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Salsabila lagi. Baik, untuk Pak Mega disilahkan untuk menjawab. Iya, terima kasih Mbak Salsabila. Jadi prinsip kalau saya tangkap di sini bahwa apakah kekurangan itu menjadi kendala buat seseorang untuk menjadi lebih besar kan gitu. Jadi itu menurut saya itu sangat-sangat keliru gitu. Karena apa? Karena privilege itu kita dapatkan. Kita raih privilege itu, bukan kita peroleh, bukan kita tiba-tiba dapat kan gitu. Malah itu justru yang akan menjadi long last. Artinya setiap orang, setiap individu punya kesempatan untuk menjadi besar. Tidak harus menunggu privilege yang diberikan ataupun dari keluarga yang mungkin dulunya pengusaha. Saya tidak ada background sama sekali dari pengusaha. Saya berawal dari benar-benar mulai nol banget kan itu, bahkan mungkin minus kan gitu. Bahkan sebenarnya semuanya pengusaha-pengusaha besar itu bukan dari privilege. Coba contoh lihat mungkin Facebook atau apa atau Google atau apa yang mungkin dari garasi, Apple yang dulunya dari garasi akhirnya menjadi perusahaan sangat besar. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang tidak dapat menjadi privilege tetapi menjadi sangat besar karena itu adalah menjadi pacuan bahwa dia juga jauh lebih bisa daripada orang-orang yang mendapatkan privilege. Artinya bahwa semangatnya mereka itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang dapat privilege, pastinya kan gitu. Mungkin mereka startingnya tidak sama dengan orang-orang yang mendapatkan privilege, tetapi ketahanan mereka, survivor mereka itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang mendapatkan privilege. Mereka jauh lebih tangguh, pastinya jauh lebih tangguh. Dan saat seorang entrepreneur memikir bahwa kendala itu menjadi hal yang membuat dia tidak menjadi besar, itu perlu dirubah. Artinya misalnya semacam ini nih, saya ini mau berbisnis tapi tidak punya modal. Ini keliru, sangat keliru, sangat keliru. Problemnya adalah bahwa pengusaha itu tidak butuh apapun selain dirinya mampu memaksa dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nggak punya modal, pinjam teman. Kurang besar, bikin proposal yang bagus. Serahkan ke orang, presentasi yang bagus. Artinya banyak hal-hal yang bisa dilakukan tanpa dengan privilege. Artinya orang-orang yang nol, kondisi nol, minus, itu bisa melakukan, semuanya bisa melakukan, bahkan jauh lebih bagus. Bukan menjadi halangan. Saya enggak punya modal nih, saya enggak punya jaringan nih, saya enggak punya apa nih, enggak punya apa. Itu malah yang sebenarnya menghambat dirinya sendiri. Yang menghambat dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan juga keadaannya, tapi dirinya sendiri yang menghambat keberhasilannya dia. Karena dia berpikiran bahwa
orang kalau berusaha itu harus ada modal, harus ada tempat, harus ada ini, harus ada A, B, C, D, E, F, G. Semakin banyak yang dibutuhkan untuk menjadi besar, semakin kecil dia kemungkinan untuk menjadi besar. Semakin banyak yang dibutuhkan untuk menjadi besar, semakin banyak yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Kebutuhan dia untuk menjadi sukses itu adalah semakin banyak, harus punya A, B, C, D, E, F, G, akan semakin kecil, semakin berkurang peluangnya dia untuk menjadi sukses. Karena apa? Karena problemnya adalah dirinya sendiri. Mungkin itu Mbak Salsabila. Oke, gimana nih Kak Salsabila? Udah jelas ya, intinya privilege itu nggak jadi masalah ya. Jangan terhalang atas kekurangan. Seperti itu mungkin ya kesimpulannya. Kemudian mungkin next aja ya, Kak Salsabilanya lagi ada masalah jaringan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh nih untuk Mbak Laili Muflika untuk memberikan pertanyaannya. Boleh langsung di-unmute. Baik, apakah Mbak Lailinya ada? Masih ada di Zoom? Oke, baik. Boleh langsung di-unmute ya, Kak? Oh, oke, lewat Zoom. Oke, izin membacakan pertanyaan dari Kak. Oh, lagi di jalan. Baik, mungkin di-skip dulu. Izin membacakan pertanyaan dari Kak Muhammad Rizky, Pak. Izin tanya juga katanya. Gimana sih jam tidur? Maaf ya Kak, nggak bisa terlalu itu. Soalnya lagi mau pulang. Habis dari itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya. Untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky. Katanya, izin tanya juga, gimana sih jam tidur dari Pak Mega? Soalnya saya sering mendengar kata-kata bahwa orang-orang pengusaha itu jam tidurnya dikit. Nah, gimana tuh Pak? Boleh langsung diklarifikasi pada Pak Mega, dipersilahkan. Jam tidur saya normal. Saya itu orang yang benar-benar teratur ya hidup saya. Saya jam 10 sudah tidur. Saya jam 10 sudah tidur dan kebetulan saya jam 3 bangun. Maksudnya gini ya, mungkin relatif ya untuk masalah pengusaha atau apa. Mungkin teman-teman ada yang kerja sampai malam, sampai jam 2 malam atau apa gitu ya. Mungkin sometimes semacam itu karena memang ada keperluan yang memang harus diselesaikan kan gitu. Tetapi saya mencoba untuk hidup saya teratur. Artinya saya jam 10 maksimal saya sudah harus tidur dan mungkin saya jam 3 pagi saya sudah bangun. Mungkin saya ibadah segala macam kan gitu, saya sholat segala macam sampai subuh. Terus habis itu saya sudah aktivitas lagi, saya olahraga, saya ngurusi keluarga segala macam, terus saya kerja. Dan karena hidup saya udah teratur ya jam tidur saya cuman ya 6 jam lah, 6 jam karena udah dewasa ya, maksimal 6-7 jam sudah. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada pengusaha yang cuma tidur 2 jam, 3 jam, menurut saya keliru. Kalau menurut saya kan gitu. Kenapa keliru kan gitu? Lah ngapain orang pengusaha kok tidurnya 2 jam, 3 jam? Lah, mending jadi pegawai aja kan gitu. Nggak usah susah. Kita jadi pengusaha itu malah justru pingin punya privilege waktu. Kita bisa ngatur waktunya sendiri gitu loh. Jadi bukan jam tidurnya sedikit, jam tidurnya kita yang ngatur sebenarnya. Mau sedikit, mau banyak, pinginnya kita sebenarnya. Kalau saya pinginnya hidup sehat. Saya pinginnya hidup sehat. Saya hidup, ya sudah, saya tidur 6 jam. 6 jam, maksimal 7 jam, udah cukup. 6 jam lah ya, maksimal. Itu, jadi bukan tidurnya sedikit, enggak. Tapi memang dia memilih untuk sedikit, mungkin kan gitu. Tapi kalau saya memilih untuk hidup sehat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Gimana untuk Mas Muhammad Rizky? Udah terjawab ya penasarannya tentang jam tidur dari Pak Mega? Ya, Kak, siap. Udah jelas. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Muhammad Rizky. Tapi bisa nanya lagi nggak, Kak? Maaf. Oke, boleh lanjut. Oh, oke. Gini Pak, langsung saja intinya.
Ya. Saya juga sering mendengar, Pak, bahwa katanya untuk menjadi pengusaha yang sukses itu kita harus siap berani untuk rugi gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Mega pernah mengalami hal tersebut dalam berbisnis? Cukup sekian, Kak. Terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad Rizky. Boleh Pak Mega untuk menjawab, silahkan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi untung rugi dalam berusaha itu biasa. Jadi memang itu harus dilewati karena proses itu harus dirasakan. Semua pengusaha harus mengalami kerugian biar tahu dia bagaimana rasanya mendapatkan keuntungan. Saya bikin usaha tahun 2004 dengan modal nol. Setelah itu saya berjalan dan tahun 2006 saya ditipu orang 150 juta. 2006 waktu itu. Itu mungkin 15 tahun yang lalu. Dengan modal nol yang saya kumpulkan, saya dapat duit, akhirnya saya bisa berusaha, modal satu-satunya, akhirnya ditipu orang 150 juta, akhirnya minus. Dan itu biasa. Biasa sekali, artinya setiap pengusaha itu pasti mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Itu menandakan bahwa dia berusaha. Tidak ada satupun pengusaha yang sudah mengalami tidak ada satupun pengusaha yang tidak mengalami kerugian. Harus ada rugi, supaya tahu rasanya mendapatkan keuntungan. Gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Gimana nih, Mas Muhammad Rizky? Udah terjawab pertanyaannya? Ya, Pak. Sudah jelas. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Muhammad Rizky. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk Kak Ulfiah Syukri. Kepada Kak Ulfiah Syukri, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Boleh langsung di-unmute ya. Baik, Kak. Mohon izin sebelumnya Kak Anissa dan Pak Mega karena harus izin off-cam karena ada kendala jaringan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya yang pertama itu tadi Bapak menjelaskan mengenai wacana dan untuk mewujudkan wacana itu harus ada yang namanya implementasi, artian eksekusi dari wacana itu supaya bisa terwujud. Nah, menurut saya dibanding setelah wacana dan implementasi ada hal penting yang harus diperhatikan oleh baik itu oleh pengusaha maupun seseorang yang sedang memulai ide dan akan menjalankannya. Hal penting itu adalah konsistensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Mega, yang bagaimana menjaga konsistensi seseorang dalam membangun dalam menjalankan sebuah ide khususnya bagi para pebisnis. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, sedikit berbagi cerita Pak, kan saya dan dosen saya itu membangun sebuah startup kecil yang jalan di bidang pendidikan dan riset. Dan kami itu sudah menjalankan 2 program yakni Bimbel CASN dan juga webinar bahasa Inggris. Namun yang menjadi kesulitan kami dalam menjalankan program itu waktu itu Pak, yaitu bagaimana mempromosikan event-event kami atau program kami kepada orang lain. Sementara melihat startup kami itu baru saja mulai Pak, yang tadi seperti Bapak bilang ketika baru memulai bisnis yang memang dari nol. Kemudian di startup kami itu hanya terdiri 3 anggota, Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya bagaimana cara efektif dalam mempromosikan bisnis kita yang memang dari nol begitu, Pak. Yang memang kekurangan sumber daya manusia, kualitas, dan lain halnya begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Pak Mega dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi terima kasih Mbak. Siapa tadi? Ulfia ya? Atau siapa? Ya, Pak. Oh ya, Mbak Ulfia ya. Jadi terima kasih Mbak Ulfia. Jadi gini, konsistensi itu bukan di tataran ide ya, bukan juga pula di tataran peluang atau apa itu, tapi konsistensi itu berada di tataran eksekusi. Jadi kalau misalnya orang itu konsisten di ide, tidak akan eksekusi. Artinya konsisten itu adalah istiqomahnya kita melaksanakan apa yang kita yakini dan kita buat. Misalnya kita buat produk. Udah kita buat produk jadi entah itu terkait masalah sistem software atau produk jadi hardware
atau apapun itu, udah kita konsisten di dalam membangun pertama kualitas produknya, konsisten pertama di penjualannya, konsisten pertama di manage yang bagusnya. Artinya bahwa dalam konsistensi itu menaungi hal-hal yang memang sudah ada pada tataran eksekusi, sudah pada tataran action, bukan pada tataran ide. Jadi memang konsistennya di situ, konsistennya di pada saat memang sudah melaksanakan, sudah jalan. Nah, itu konsisten, harus konsisten di penjualan, konsisten di perbaikan produk, konsisten di bahkan ada R&D, survei pasar segala macam, itu yang perlu dilakukan juga sebelum produk itu di launching. Kadang-kadang teman-teman itu membuat suatu produk atas dasar idenya sendiri. Maksud saya gini, teman-teman itu membuat produk atas dasar apa yang diyakini benar. Padahal sebenarnya pasar itu tidak menerima itu. Jadi kadang-kadang kita membuat produk, oh ini menarik nih, ini pasti akan laku nih, pasti harus segala macam. Padahal kita belum ngomong nih ke diskusi ke orang-orang lain. Apakah ini menarik buat kamu? Kalau misalnya kamu itu customer saya, apakah kamu mau beli produk saya? Apakah kamu mau bekerja sama dengan saya? Apakah itu pernah dilakukan sama teman-teman kan gitu? Nah, sebaiknya itu dilakukan gitu. Jangan cuman ada pada diri kita sendiri bahwa ini menarik, tapi customer kita itu bukan diri kita sendiri, tapi customer kita adalah orang lain. Minta pendapat mereka, minta masukan mereka, minta apa sih yang mereka butuhkan, atau ini menarik tidak? Oh, tidak menarik. Oke. Apa yang tidak membuat tidak menarik? Oh, ini segala macam. Ya sudah, kita perbaiki. Apalagi akan kita perbaiki dan akhirnya menjadi produk yang memang iya, memang mungkin banyak kekurangan yang bisa kita penuhi dan akan kita deliver ke masyarakat. Terkait masalah pertanyaan kedua, bagaimana caranya mempromosikan atau mungkin startup tadi bisa jalan segala macam. Memang startup ini tidak mudah untuk berjalan bisa akhirnya menjadi produk yang akhirnya dibutuhkan oleh teman-teman. Tetapi Mbak Ulfia tadi harus yakin gitu loh. Terkait masalah startup pendidikan, sistem-sistem masalah pendidikan, kalau saya jadi Mbak Ulfia, saya akan bekerja sama. Kalau saya tidak salah dengar tadi kerjasama sama dosen atau apa ya, saya akan bekerja sama dengan kampus-kampus lain atau mungkin sekolah-sekolah lain yang mau menggunakan produk saya. Free dulu, tidak apa-apa, free dulu. Apakah produk kita itu memang layak untuk digunakan sama mereka? Berikan dulu. Asalkan mereka pakai. Setelah kita pakai, baru mereka akan merasakan enaknya, enaknya dengan produknya Mbak Ulfia atau menggunakan produknya Mbak Ulfia, baru kita ngomong bisnis di situ. Artinya bahwa salah satu pemasaran yang terbaik juga bahwa dari jaringan-jaringan yang kita miliki, dari produk-produk yang sudah kita berikan ke masyarakat, mereka akan berbicara ke tempat-tempat yang lain untuk mempromosikan produk kita juga. Dan banyak sekali pola-pola marketing yang memang harus dipelajari sama teman-teman di sini. Pola-pola marketing bermacam-macam sekali, dan itu sangat panjang pembahasannya terkait masalah pola-pola marketing. Saya pikir itu, Mbak Ulfia dan Mbak Anissa mungkin. Oke, siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana nih Mbak Ulfia? Udah sangat jelas ya tadi dijelaskan sama Pak Mega. Oke teman-teman, untuk mengingatkannya, karena berhubung waktu kita udah mendekati akhir ya, jadi saya izin the last pertanyaan Pak, dari saya pribadi untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini karena kita terbatas waktu ya. Jadi izin bertanya Pak, untuk menutup pertanyaan pada malam hari ini, tolong berikan kepada kami para kaum muda itu tips dan trik dari Bapak pribadi dalam menghadapi mungkin kadang ya anak muda itu sering mengalami rasa malas, mager, dan nggak konsisten gitu terhadap mungkin ide-ide yang udah mau dijalankan seperti itu Pak, yang akhirnya bikin kita nggak konsisten menggeluti bidang yang udah kita geluti, yang awalnya udah semangat banget nih, kemudian akhirnya down di tengah-tengah seperti itu Pak. Mungkin dari Bapak pengusaha
pernah mengalami up and down juga seperti itu. Mungkin tips dan trik singkatnya Pak, boleh nih buat Nisa dan teman-teman semua yang ada di room Zoom. Ya, jadi untuk mengeksekusi sebuah ide itu adalah hal yang sangat penting. Percuma kita mempunyai banyak ide tapi tidak mengeksekusinya. Jadi kita tidak action di dalam ide kreatif itu. Pada saat kita eksekusi ide kreatif itu akan muncul sesuatu yang baru, akan membuat kita menarik. Saat ada ide kreatif, kita eksekusi, kita actionkan, banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita temui nantinya. Dan satu hal bahwa seseorang itu harus berproses untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Apapun itu, dari produk penjualan akan menjadi lebih besar, itu ada prosesnya. Dan yang paling penting adalah orang-orang tersebut atau teman-teman di sini kalau ingin menjadi pengusaha adalah menikmati prosesnya. Jangan berpikir instan. Nikmati saja progresnya, menikmati prosesnya, berjalan progresnya, jalani prosesnya, nikmati progresnya. Artinya hal-hal semacam itu memang harus dilakukan. Jalan saja, nanti lihat progresnya ada atau tidak. Saya pikir itu, Mbak Anissa. Ya, terima kasih Bapak. Dan berhubung waktu kita sudah habis, Bapak, jadi diharapkan untuk Bapak mau memberikan sedikit statement, closing statement terhadap materi kita pada malam hari ini, Bapak. Jadi, dalam masa pandemi ini kita harus kreatif. Dalam masa pandemi ini kita harus sangat-sangat kreatif membaca peluang. Artinya, saat misalnya kita menjadi pengusaha, peluang, kreativitas, dan action itu adalah sesuatu yang memang harus segera dilakukan. Kreatif saja tidak akan menjadi hal yang baik kalau tidak ada action di situ. Jadi peluang, kreatif, dan action itu harus segera dilaksanakan sama teman-teman di sini. Saya pikir itu, Mbak. Siap, terima kasih, sangat luar biasa ya Pak. Jadi intinya kita harus action ya seperti itu Pak. Jadi setiap ada peluang kita harus action. Terima kasih kepada Bapak yang udah mau meluangkan waktunya berbagi kepada kami. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dan terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi harapannya semoga Bapak nggak kapok ya berbagi dan bersilaturahmi kepada kami di agenda-agenda selanjutnya seperti itu Pak. Jadi ini sebenarnya masih sangat banyak pertanyaan untuk Bapak nih dari teman-teman, kayaknya sangat semangat nih karena pemateri kita yang sangat luar biasa. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus tutup dulu acara ini. Mungkin nanti bisa ditampung, dikirim ke panitia atau untuk agenda. Biar panitia nanti bisa konfirm ke saya lah. Oke, siap. Ini ada juga Pak, terakhir mungkin nanti katanya ada yang minta Instagramnya Pak. Oh iya. Ya nanti saya ini kan saya di The Boxster 1. Oke, siap. Terima kasih Bapak sekali lagi sudah mau berbagi kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak share kepada kami bisa bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya mungkin terakhir kita foto bersama dulu Pak sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman yang belum on cam ya, diharapkan untuk on cam dulu. Jadi kita akan berfoto bersama Pak Mega Mahendra. Jadi untuk teman-teman ya, diharapkan on cam biar kita langsung berfoto bersama. Nanti akan dipandu oleh moderator. Oke, teman-teman nih masih ada beberapa yang belum on cam ya. Boleh untuk on cam dulu. Oke, mungkin untuk moderator boleh ambil alih dulu untuk share screen-nya. Baik, 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Moderator yang sudah membantu share screen. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Mega
yang udah mau berbagi kepada kami. Semoga silaturahmi ini bisa terus tetap berjalan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya dan materi yang luar biasa Bapak. Terima kasih Mas. Iya Pak. Saya live dulu ya. Siap, terima kasih Bapak Terima kasih atas banyak, wawasan Kak. yang dalamnya Bapak. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah ya teman-teman, agenda pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa, teman-teman masih sangat bersemangat bertanya kepada pemateri kita. Jadi maaf buat teman-teman yang mungkin tadi nggak sempat dijawab pertanyaannya, tidak sempat memberikan pertanyaannya kepada pemateri kita karena memang waktu kita yang ada itu ya, yang terbatas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Boleh untuk live group, live Zoom maksudnya teman-teman. Sorry. Maksudnya live group karena kita sudah selesai. Dan terima kasih atas atensinya. Dan kedepannya kita bakalan terus ada kelas-kelas berikutnya ya, masih ada beberapa pertemuan lagi dan semangat. Jangan lupa untuk menyelesaikan proyek akhirnya bersama mentornya masing-masing grup. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak, terima kasih Kak Anissa, Kak Gosi. Teman-teman semua maaf ya. Teman-teman jangan lupa bikin review ya. Teman-teman jangan lupa bikin reviewnya. Oke, mantap sudah. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Siap, Kak. Oke, diajakin teman-temannya, ketua kelompoknya, diingetin. Ingetin yang udah absen 2 kali. Selamat malam Rebo. Absen boleh absen dulu ya. Selamat istirahat. Absen saya sudah keisi, Kak. Sip, mantap. Selamat mengerjakan tugas. Kak, boleh minta link absensi enggak? Ya, link absensinya udah di-share tadi. Aduh, konfirmasi Laili, aja ke mentornya, Kak. Iya. Ayo konfirmasi ke mentornya aja ya, yang belum absen ya. Ya, ntar aku kirim ke kamu. Aduh, Laili. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Tugas sudah dikirim belum? Oh, siap, terverifikasi aman. Siap. Ya dong, grup 3 ini, Bos. Izin live ya, Kak. Ya, makasih Ya, ya, kita terima ketemu kasih. Jumat ya. Ya. Tuh. Mantap nih Anissa ya. Makasih Nis. Udah dibantu. Ya Kak, terima kasih kembali. Maaf Kak, masih banyak kekurangan. Karena tadi juga lagi benar-benar masih baru pulang Kak. Jadi lari-larian sampai ke kosan. Gak apa-apa, bebas aja. Gimana Jos? Mau bikin apa kita Jos? Pada nggak bisa ini ya? Ya, hadir. Jos, mau ngomong apa Jos? Loh, bukannya abang yang ngajakin? Nggak lengkap masalahnya, bingung juga kita ngomongnya. Vivi Marlika. Ya udah aku chat semua sih.
Kak Fedri udah, Uta juga udah. Bentar ya. Coba chat lagi. Santai aja sih sebenarnya. Udahlah Jos, nggak lengkap juga Jos. Cuma bertiga juga kitanya. Oh, jadi di cancel aja dulu ya Bang ya? Enak juga kalau cerita kayak gini. Oke, udah kalau gitu terima kasih untuk kakak sekalian, teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Izin untuk live. Oh iya, bukan aku ya. Mbak Ira bantu live semua Mbak ya. Mbak Ira kan hostnya. Ya. Makasih ya. Baik, terima kasih. Izin live Zoom ya. Terima kasih.